pemain Italia di Inter memegang peranan penting sebagai penengah, baik yang ada di kubu Lautaro maupun yang ada di kubu Hakan Calhanoglu. Berarti teman-teman, ini asumsi gue ya, Barella, Bastoni, Di Marco, bahkan Darmian dan Acerbi saat ini menjadi abang-abangan, menjadi pentolan di ruang ganti. Artinya bisa saja 5 pemain Italia ini tidak akan dijual, akan dipertahankan oleh Cifu untuk menjaga ruang ganti. Nyerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Akhirnya kompetisi terakhir yang kita ikuti selesai sudah. Tim kesayangan kita mesti gugur ya teman-teman. Kandas di tangan tim non-unggulan asal Brazil, Fluminense, 2 gol tanpa balas. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin membeli jersey Inter home musim ini, sudah bisa ya, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjutin cerewetin Inter hari ini. Masih nggak jauh-jauh seputar Piala Dunia antar klub. Sayang sekali teman-teman, kita tidak bisa melaju ya ke babak berikut ya. Padahal andai saja kita menang lawan Fluminense, maka kita akan menghadapi Simone Inzaghi. Padahal ya, kalau gue lihat performa Inter di Piala Dunia antar klub ini perlahan tapi pasti meningkat ya teman-teman. Dari pertandingan ke pertandingan semakin membaik. Dan bahkan kita lolos babak grup dengan cara yang meyakinkan, mengalahkan tim raksasa dari Argentina, River Plate. Saat itu kalau gue lihat ya, nuansa kebatinan, mood dari para fans Inter, waduh, bukan cuma positif, bahkan banyak banget yang optimis Inter bisa melaju ke partai final, ketemu PSG lagi. Tidak sedikit juga banyak yang berharap mendoakan Al Hilal bisa menaklukkan City sehingga Inter bisa bertemu dengan Simone Inzaghi lagi. Akan tetapi sayangnya entah kenapa kok ya di partai 16 besar kita malah anti klimaks ya teman-teman. Yang tadinya gua berharap Piala Dunia antar klub ini bisa membuat mood dan moral para pemain membaik ya pasca tragedi pembantaian di final UCL. Ternyata Piala Dunia ini justru bikin moral semakin ambyar. Kalau dilihat secara permainan di pertandingan lawan Fluminense, walaupun Inter membuat banyak peluang, bahkan seingat gua ada 2 tendangan ya membentur tiang, tetapi secara keseluruhan Inter tampil buruk. Bahkan menurut gua pertandingan lawan Fluminense adalah performa terburuk Inter di Piala Dunia antar klub. Terlebih di babak pertama, ya ampun, itu banyak banget pemain-pemain pilar kita yang tampil sangat underperform ya, tampil jelek sekali. Khususnya yang membuat geleng-geleng kepala adalah Yann Sommer, Marcus Thuram, dan Dumfries di babak pertama super kacau. Fluminense membobol gawang Inter di awal dan di akhir pertandingan, memanfaatkan lini belakang kita yang minim koordinasi. Di gol pertama, Darmian membiarkan bola jatuh tepat di belakangnya. Heran gua, karena mungkin aja dia berpikir Yann Sommer akan memotong bola. Kok ya Yann Sommer di sini malah diem aja. Itu kalau kipernya Josep Martinez gua rasa bakal dipotong. Tetapi sayangnya Yann Sommer bukanlah tipe kiper yang suka memotong bola umpan silang, sehingga dia cuma diam saja di garis gawang. Lalu kemudian kebobolan kita yang kedua di menit akhir pertandingan, lagi-lagi memanfaatkan minimnya koordinasi antara Darmian dan Yann Sommer. Masih orang yang sama nih. Darmian gak gercep menutup ruang tembak pemain Fluminense ya, dan Yann Sommer juga gak ngasih instruksi apa-apa, sehingga akhirnya Hercules bisa shot tanpa gangguan berarti dan bolanya terhalang oleh Darmian, sehingga Yann Sommer tidak bisa melihat bola dengan jelas ya. Dia terlambat bergerak. Padahal itu jarak bolanya dengan tangan Yann Sommer tidak terlalu jauh, seharusnya masih bisa tergapai. Secara performa harus diakui Inter memang layak kalah dari Fluminense. Tetapi yang bikin moral kita tidak jadi bangkit menurut gua bukan cuma karena soal kekalahan ini ya, tetapi efek berkepanjangan pasca komentar nyeleneh Lautaro Martinez setelah pertandingan. Kepada wartawan teman-teman, selesai pertandingan Lautaro ngomong begini: "Saya tetap ingin meraih gelar juara di level tertinggi bersama klub ini. Bagi siapapun yang ingin bertahan, silahkan bertahan. Ayo berjuang bersama saya. Tetapi bagi siapapun yang ingin pergi, silahkan pergi sekarang juga."
Tentu saja statement kontroversial dari Lautaro Martinez ini menjadi santapan empuk bagi media ya. Dan akhirnya Marotta kemakan juga, didesak oleh wartawan. Sebetulnya siapa sih yang dimaksud oleh Lautaro Martinez, silahkan pergi. Dan Marotta tanpa ragu menegaskan, yang dimaksud oleh Lautaro Martinez adalah Hakan Calhanoglu. Kami akan bertemu dalam waktu dekat. Dan apabila dia tuh maksudnya Hakan, ingin berpisah dengan kami, maka kami akan melakukannya tanpa keraguan. Setelah komentar Marotta itu viral, langsung heboh ya, langsung trending topik. Dan kita memang hidup di era sosial media. Dan tidak pakai lama, Hakan langsung menanggapi melalui Instagramnya. Apesnya teman-teman, di postingannya Hakan tersebut terlihat ada like dari Marcus Thuram dan Dumfries. Seakan-akan dua pemain ini lebih pro ke Hakan dibandingkan Lautaro Martinez. Dan selain itu, istrinya Simone Inzaghi juga ikut-ikutan ya teman-teman, memposting di Instagramnya. Dia mengatakan bahwa salah satu yang membuat suaminya tidak bertahan di Inter ya karena memang tidak dipertahankan. Manajemen Inter tidak serius mempertahankan dan mensupport Simone Inzaghi. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah dari sisi pelatih dan pemain. Semuanya rela bertahan dan berjuang di klub, tetapi di satu sisi klubnya justru yang tidak support mereka. Aduh, kejadian yang sangat disayangkan ya teman-teman. Padahal menurut gua, kekuatan terbesar Inter selama beberapa tahun terakhir adalah soal chemistry di ruang ganti. Sangat terjaga. Kok ya di musim ini ya, ketika kita zero tituli, chemistry-nya malah hancur berkeping-keping. Namun dalam hal ini teman-teman, gue bisa memahami sih apa yang dilakukan oleh Lautaro. Gue rasa dia pasti kesel banget, berkorban jiwa dan raga demi Inter di Piala Dunia antar klub. Tetapi di satu sisi dia melihat ada beberapa pemain pilar lainnya tidak melakukan hal yang sama dan bahkan cenderung enak-enakan. Maksud gue adalah ketika pemain Inter lainnya sedang berkompetisi di Piala Dunia antar klub di suhu yang sangat panas, sangat kelelahan, di satu sisi pemain kita lainnya, Hakan Calhanoglu, malah posting foto datang kondangan. Dan selain itu ada juga Pavard teman-teman, dia posting main tenis. Coba, memang harus diakui cara Lautaro Martinez mengkritik teman setimnya ya di hadapan media itu adalah cara yang salah, cara yang tidak dibenarkan. Tetapi di lain sisi, hal yang dilakukan oleh Hakan dan Pavard menurut gue juga aneh banget. Itu sama aja ya kayak kita izin gak masuk ke kantor, padahal di kantor lagi banyak kerjaan, tetapi di Instagram kita malah posting foto lagi jalan-jalan, lagi olahraga dan melakukan aktivitas menyenangkan lainnya. Jadi dalam hal ini gue setuju banget tuh, Lautaro memang harus menyentil teman-temannya yang seperti itu. Namun teman-teman, sayangnya tindakan Lautaro Martinez ini justru menimbulkan rasa kesal teman-teman lainnya yang sebetulnya tidak dikritik oleh Lautaro Martinez. Contohnya seperti Marcus Thuram dan Denzel Dumfries. Gue yakin banget yang dikritik oleh Lautaro Martinez bukanlah pemain yang tampil buruk di lapangan. Yang dikritik oleh Lautaro adalah mereka yang bahkan tidak hadir di tempat latihan, yang lebih memilih kembali ke Eropa dengan alasan cedera, tetapi malah melakukan hal-hal menyenangkan. Tidak ada rasa empati sama sekali. Ini gue melihatnya Marcus Thuram dan Dumfries tidak suka dengan cara Lautaro Martinez mengkritik rekan-rekan lainnya. Ya, semoga isu ketidakharmonisan di ruang ganti ini bisa segera terselesaikan ya teman-teman. Karena satu hari setelah selesai pertandingan, Cifu langsung mengumpulkan semua pemainnya, mengkonfrontir, mencoba berbicara dari hati ke hati. Dan dari sejumlah media yang gue baca teman-teman, di sini dikatakan bahwa pemain Italia di Inter memegang peranan penting sebagai penengah, baik yang ada di kubu Lautaro maupun yang ada di kubu Hakan Calhanoglu. Berarti teman-teman, ini asumsi gue ya, Barella, Bastoni, Di Marco, bahkan Darmian dan Acerbi saat ini menjadi abang-abangan, menjadi pentolan di ruang ganti. Artinya bisa saja 5 pemain Italia ini tidak akan dijual, akan dipertahankan oleh Cifu untuk menjaga ruang ganti. Sudah 4 musim cerewetan ceking Gita menemani teman-teman semua. Sekarang memasuki season yang baru, gua berharap channel ini bisa melangkah ke level yang lebih serius, bisa menghasilkan konten yang lebih variatif dan berkualitas. Untuk itu, kalau teman-teman merasa benar-benar menyukai channel ini, merasa cerewetan gua telah mengisi hari-hari menemani teman-teman, memberikan banyak insight tentang Inter dan Serie A, ayo dukung channel ini. Bisa melalui donasi di Saweria, nggak perlu nunggu gua live loh ya.
Pokoknya teman-teman, donasi kapanpun juga pasti akan gue cerewetin. Bisa juga mendukung dengan membeli merchandise, join membership, jadi sponsor giveaway, atau bahkan kerjasama bisnis. Atau mungkin di sini kalau ada yang mau support kirim makanan, minuman, minjemin ruangan kantor, rumah, atau apartemen untuk dijadikan studio konten, boleh banget. Gua pingin banget punya studio yang lebih proper sehingga enak dilihat mata, bisa untuk ngundang narasumber. Pokoknya dukungan teman-teman dalam bentuk apapun akan sangat berarti bagi keberlangsungan dan perkembangan channel ini. Terima kasih banyak. Lalu kemudian sebagai penutup, gue melihat ada 3 poin menarik yang didapatkan oleh Inter dari perjalanan di Piala Dunia Antar Klub. Yang pertama, tentu saja menurut gue Cifu masih sangat amat layak untuk kita berikan kesempatan lebih teman-teman. Khususnya hal yang paling gue sukai dari Cifu adalah soal tactical flexibility. Gila Cifu teman-teman, di 4 pertandingan Piala Dunia Antar Klub dia sudah menggunakan 5 formasi berbeda. 3-5-2, 3-4-2-1, 3-4-1-2. Lalu pernah juga bermain dengan formasi 4 back ya, 4-3-3. Dan kemarin di pertandingan lawan Fluminense bahkan dia bermain dengan formasi ultra ofensif 3-3-4. Ngeri. Setelah belajar mengamati bagaimana Inzaghi 4 musim menangani Inter, menurut gue ya, kita ada butuhnya juga memiliki pelatih yang lebih fleksibel dalam hal formasi untuk mengantisipasi mendapatkan pertandingan yang sangat sulit yang strategi utama kita sudah dibaca. Nah, di saat itulah tactical flexibility dari seorang pelatih sangat dibutuhkan. Sedangkan di eranya Inzaghi selama 4 musim, waduh, itu Inzaghi bol kalau lagi berjalan sesuai rencana, bagusnya setengah mati. Tetapi sekalinya mentok, sekalinya terbaca, atau tidak berjalan karena satu dan dua lain hal, ya ampun, Inzaghi tidak punya strategi alternatif. Ya udah, tetap jalan aja sesuai rencana, stick to the plan. Lalu kemudian catatan menarik yang kedua dari Piala Dunia Antar Klub ini adalah pemain-pemain baru kita, pemain muda semuanya unjuk gigi. Dan hal itu juga harus kita berikan apresiasi kepada Cifu ya, yang memberikan kesempatan besar bagi para pemain muda, pemain baru kita yang minim pengalaman. Menurut gua yang paling bagus adalah Peter Susik. Walaupun di debutnya di partai lawan Monterrey dia biasa saja, tetapi di pertandingan berikutnya melawan Urawa Reds, River Plate, bahkan di pertandingan lawan Fluminense, Susik tampil baik. Sedangkan untuk Luis Enrique justru sebaliknya, hanya tampil bagus di pertandingan pertama ya lawan Monterrey, selebihnya dia tampil jelek. Tetapi menurut gua ya sudahlah, setidaknya gua melihat sebetulnya Luis Enrique punya potensi. Dan selain itu tidak lupa juga di tangan Cifu 2 pemain jebolan Primavera kita, Valentin Carboni dan Pio Esposito unjuk gigi. Walaupun ada sayangnya juga di Piala Dunia Antar Klub ini, Zelewski tidak tampil maksimal, kemudian Palacios dan Josep Martinez bahkan tidak tampil sama sekali. Tetapi menurut gua masih oke lah, sebagian besar pemain muda yang dibawa oleh Cifu tampil maksimal di Piala Dunia Antar Klub. Kemudian catatan terakhir yang menarik dari Piala Dunia Antar Klub ini adalah pemain-pemain senior Inter, pemain pilar, mentalnya ternyata tidak sehancur itu kok pasca pembantaian menyakitkan di final UCL. Gue melihat di lini belakang, Bastoni tetap tampil bagus, di lini tengah Barella tetap dominan, dan kemudian di lini depan ada striker sekaligus kapten kita, Lautaro Martinez, yang selalu menunjukkan kepemimpinannya ya, dengan teladan, dengan aksi. Dia menjadi orang yang ada di barisan pertama, yang siap bertaruh nyawa dan darah demi seragam biru hitam Nerazzurri. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.